Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah wa khassasahu bi hamd asrihi wa jajabahu min wajhihi bi sababi inayah wa ashkuruhu anna man alaina bil iman bima ja'at bihi al anbiya wal awliya bi asr rabbaniyah ووفقنا للمتابعة سنته والبنية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ذريعة السور وعلى آله وصحبه وتابعين في سبيل النور أما بعد. Alhamdulillah, kita banyak memuji syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, sama-sama kita mendengarkan daripada cerita orang-orang soleh, cerita wali Allah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kita pada yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan yang mana rezekinya kurang seret, kemudian Allah berikan rezeki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan yang mana umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini dan umur yang diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, dosa kedua orang tua kita, dosa jiran kita maupun dosa-dosa sahabat-sahabat kita, semuanya diampuni ya Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita yaitu membacakan riwayat kisah kepada manaqib auliya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wabada kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madini Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madini radhiyallahu anhu. Ya segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat riwayat-riwayat daripada guru-guru daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula ketika dibaca manaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta dikatakan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu barang mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan bertahlil bersedekah mana sepuasanya, tetapi hendaklah bersama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat daripada itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamanku yang babal ini. Ini riwayat daripada karangan kitab manaqib. Nah, jadi babal, jadinya menyambat babal. Kita jangan merasa pintar. Jadi mengarang kitab ini ada gampangan, karangan sulit. Jadi berarti pernah berburu, pernah mendengarkan kisah riwayat daripada Syekh Samad, sehingga beliau mengarang kitab yang enggak sembarangan. Kita kada bisa mengarang kitab buku pun kita tidak bisa. Nah, Sidin masih merasa babal, babal. Nah, serta aku himpunkan akan setengah karomah guruku yaitu Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu ahli syariah wa tariqah wal haqiqah. Yang dikarang ini orang-orang yang ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, orang-orang yang ahli fikihnya luar biasa, orang-orang yang ahli tauhid luar biasa, orang-orang yang ahli tasawuf luar biasa. Jadi mengamalkan seluruh ahli syariah wa tariqah wal haqiqah luar biasa. Berbiannya termasuk orang-orang ahli syariah, yaitu mengamalkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. At-tariqah berjalan ke sini, berjalan menuju ibadah. Wal haqiqah dan merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya terutama nikmat syukur, nikmat umur. Nah, itu dia merasakan kita nafas yang keluarkan berapa kali setiap harinya. Kalau kita menghitung rasakan itu adalah tasawuf. Artinya ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untung kita masih diberikan umur di tahun ini. Kalau sudah umur sudah tiada, ya
disyukuri nikmatnya masih ada. Biar makanan kada nyaman ya Allah, tapi larang syukur. Nyaman tapi larang syukur enggak? Tidak uyuhan banget ini. Larang tapi nyaman ya Allah. Ini kada nyaman tapi larang. Dua karing lebihan di restoran tuh larang lebih. Dua karing di restoran tapi nyatakannya melarang dua karing tuh. Nah, ya, asal di restoran nyatakannya apa yang amunnya di rumah makan biasanya murahnya. Tapi dua karing itu padahal dua karing, tapi di restoran nyatakan melarang. Makanya jadi yang kada nyaman timbul nyaman. Artinya tempatnya nyaman. Nah, itu aja perbedaannya. Cuman tergantung tempat. Itu disyukuri kita hidup ini, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak ada remnya ketika kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bu, kalau lupa, esok ulun masih ada umur. Nah, itu. Esok masih sehat dua ulun. Ini ulunnya sehat dah. Menang akan kena pulang akan bulan Dzulhijjah ini para hari raya. Hari raya apa Bu? Hari raya kurban. Takbir kita mendengarkannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai umur kita. Amin. Jangan sampai umur kita. Sampai ada sampai isukna sudah bertahun bendera di muka rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa menemui daripada bulan Dzulhijjah? Ada menemui kurban. Ada menemui saya daging. Syukur kita, masih bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkat kita mudah-mudahan kita berkat membaca manaqib aulia Allah ini, kalau kita mau empati orang yang betul-betul cinta kepada Allah taala itu alamatul mahabbah ittiba. Alamatnya orang yang ingin mencintai para wali Allah taala itu mengikuti walaupun hanya sedikit aja gawian sidin. Kayak apa? Artinya mengikutinya dengan apa? Satu, yaitu menuntut ilmu. Itu gawian pada Allah taala. Kadang-kadang Allah taala itu langsung jadi wali, tidak ada asal usulnya. Pasti menuntut ilmu. Ada langsung jadi bang berguru yang bujur, gurunya bujur, insya Allah bujur. Nah, kita untuk ilmu aja, nuntut ilmu aja. Kita itu namanya sama mengikuti daripada wali Allah. Yang kedua, amalkan ilmunya itu diamalkan. Habis kita belajar, habis itu diamalkan di rumah, diamalkan di sehari-hari kita. Kemanapun kita belajar sambil diamalkan, kemanapun kita belajarnya ilmu sampai kita amalkan, walaupun sedikit demi sedikit. Contoh amal yang paling mudah, paling yang kita lupakan yaitu masuk WC habis makan, hendak makan dulu doa Nabi, yang digelar Nabi. Kita kita melupakan itu ketika mau makan, bacanya apa? Alhamdulillah, bersyukurillah. Kan itu syukur kita ingat. Masuk WC, keluar daripada WC, ayo biar keluar masuk WC, keluarkan hajat, kita keluar biar untuk Allah keluarkan. Makanya kita membaca doa alhamdulillah ada apa aja apa nih untuk Allah keluarkan itu penyakit. Dia akan keluarkan biar masuk rumah sakit kan terus kendaraan seminggu nyaman lebih nyaman. Kami garis kamihan biar ayo ternyaman kada kumpul dalam parutnya nyaman itu ya Allah taala aturakan luar biasa. Allah taala aturakan kita tinggal kita ingatkan aja lagi, ingat. Nah yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul, dan disebutkan di dalam kitab ini dengan ringkas untuk mengambil berkah, dan jikalau hendak mengetahui segala karamatnya yang lainnya daripada ini, maka lihatlah di dalam Manaqib Al-Kubra, karena karamat Tuhan Sayyid Muhammad Salman itu tiada terhingga banyaknya, tetapi disebutkan hanya sebahagian daripada karamatnya supaya senang bagi orang yang mendengarnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di zikri auliya Allah tanzilur rahmah, ketika dibacakan Manaqib auliya Allah bagi orang yang mendengar maupun yang membacanya, maka Allah menurunkan beberapa rahmat. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih hadisnya. Kita mendengarkan, yang membaca pun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini
orang-orang wali Allah Ta'ala ini orang yang disayangi, orang yang pilihan Allah. Nah, pilihan ini termasuk orang-orang pilihan, bisa masuk daripada musola ini mendengarkan tentang riwayat wali Allah Ta'ala. Allah berikan rahmat ya, rahmat kepada pegang pengambil rahmat Allah Ta'ala itu kasih sayangnya Allah kepada kita, diberi sayang oleh kita. Ayo di luar sana ada yang sibuk dengan dunianya, dengan sibuk macam-macamnya, kada tahu lagi urusan akhiratnya. Ini pian masih ingat bersalawatan, masih bermaulidan. Nah ini alhamdulillah luar biasa. Nah ini kasih sayang Allah yang pian diberikan waktu yang pilihan buat pian bertahan, walaupun hujan sedikit. Jangannya hujan batu kan ada perlu turun dikit. Untung hujan banyu aja sedikit ya. Yang hujan batu kan akan turun nih. Allah berikan rahmat, nah hujan sedikit aja ada apa-apa. Yang hujan lebat tuh dia hujan bang udah menjawab. Artinya tuh apa yang namanya kau hadir menghadirkan keinginan. Belum kau membacakan dapat rahmat Allah Ta'ala juga sama kita bagiannya. Nah nyamanan berpian kita mendengarkan kepada ulun tentang baca-baca kita mendengarkan aja guring ada guring ada yang kuyuhan apa demikian hadir itu luar biasa sudah, Masya Allah. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syed Muhammad Samman, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibu, karena doa ibu serta aku dipiharanya. Nah itulah tadi berkat doa kuitan, atau doa kedua orang tua ketika di dalam perutnya sesama Al-Madani itu sudah merasakan yang aneh-aneh, sehingga ada guru beliau menyebutkan bahwasanya jangan ragu lagi raguan ibu, ibu sesama Al-Madani, bahwasanya di perutmu itu sudah menjadi wali. Ini wali, seorang wali yang menyebutkan dia wali juga. Jadi guru itu wali dan wali juga. Karena mungkin orang wali menyebut orang itu jadi wali kan mungkin. Tapi orang ini menyebutkan dia wali dalam perutmu sudah keluar pun jadi wali. Luar biasa. Ketika Tuan Syed Muhammad Samman itu berumur ya sudah sekira 7 tahun. 7 tahun. Diberi makan oleh ibunya. Ketika diberi makan oleh ibunya, siapkan makanan tempat meja makan. Ketika itu habis dia makan, kembalilah ibu dari dapur melihat makanan masih utuh. Masih utuh. Inilah berkat karamatnya Tuan Syed Muhammad Samman Al-Madani. Berapun lagi si umahnya tadi, ibu tadi bertakwa kepada guru tadi, wahai guru, kenapa nih anak ulun setiap makan pasti berbulik pulang? Nah berbanjaran lah. Kembali lagi seperti semula makanan seperti tidak pernah dimakan. Nah itulah karamatnya Tuhan Muhammad Samman. Jangan ragu wahai ibu, bahwasanya anakmu itu adalah wali kutub. Alhamdulillah di negeri kita di di Kalsel ini itu Abang Guru Sekumpul ya Allah dengan wali kutubnya Kalsel. Alhamdulillah kita ziarahi. Nah beliau itu silsilah sampai Tuan Syed Muhammad Samman. Karena apa? Murid beliau adalah Datuk Kelampayan. Muridnya itu yang soheh itu murid kepada sama Al-Madani Kelampayan, sehingga bisa cucu yaitu Datuk Guru Sekumpul. Nah luar biasa ya. Alhamdulillah kita ini masih belajar, makanya pelajaran bahari jangan ditinggalkan. Pelajaran wirid bahari jangan ditinggalkan. Wirid yang hanya tuh bisa diempatikan empati abah guru aja. Nah itu sampai ke riwayat Tuan Syed Muhammad Samman. Karena di situ tarekat samaniyah itu di situlah tadi gawian abah guru tarekat samaniyah semua, gawian tarekatnya Tuan Syed Muhammad Samman Al-Madani. Dan itu gawian Nabi semuanya, gawian Nabi. Ada namanya insya Allah bujur, ada bujur, tapi kita ada insya Allah bujur gawian Nabi itu. Namanya insya Allah gawian Nabi itu salah ya, pin aja mikirkan lagi. Tapi ini gawian guru kita yang soheh, dia melihat orang gawian orang-orang wali Ta'ala itu dia bagusnya, baiknya, akhlaknya. Ada datang gawian orang wali itu salah, bujur berantakan. Maka teringatlah pula ketika kita kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dimakamkan kuburnya di kampung
kelampaian, yaitu seorang ulama yang zuhud dengan berkat doa kedua orang tuanya Aminah dan Abdullah. Nah, ini adalah orang tua daripada Datuk Kelampaian. Maka Abdullah adalah seorang laki-laki yang soleh dan pada zaman Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Abdullah di kampung Lugabang tiada mempunyai anak atau juriat, maka duka cita ia dan penderu ia berdoa ia memohonkan juriat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas hatinya, maka dikaruniai oleh Allah taala permintaan dan bunting istrinya tadi, istri daripada mamanya Datuk Kelampaian, yaitu Aminah. Lalu masa buntingnya 6 bulan, maka melihat kedua laki istri tadi pada malam 21 Ramadan bahwa sekalian kayu dan batu tersungkap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan air sungai yang beku, maka diketahui oleh keduanya bahwasanya ia adalah malam Lailatul Qadar dan memohonkan keduanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak yang di dalam buntingnya itu alim zuhud, maka manakala sempurna bulannya beranaklah istrinya seorang laki-laki pada malam Kamis jam 13 Safar tahun 1122 Hijriah, dinamai yaitu Muhammad Arsyad dan diwafatkan tahun 1227. Nah, diceritakan di manakibnya itu. Manakibnya Datuk Kelampaian ada Pak Si Muhammad Samman badannya. Nah, beliau punya murid yang dikesayangan beliau, yaitu Datuk Kelampaian. Dan adapun Syekh Muhammad Samman dilahirkan di negeri Madinatul Rasul tahun 1123 dan diwafatkan pada tahun 1189 hari Arba 2 Zulhijjah. Dikelampamkan di Baqi berhampiran dengan pekuburan segala istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masih termasuk bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan kita berkat masih kita masuk di bulan Zulhijjah ini membaca manaqib ini, mudah-mudahan kita dapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Sayyid Muhammad Samman adalah juriat anak cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, turunan daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Adapun Maulana Syekh Muhammad Arsyad diangkat sebagai khalifah Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani. Dan terakhir dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman, yaitu barang siapa membaca ketika subuh, ya kalau ketika sembahyang subuh, habis sembahyang subuh kan baca Allahumma qul pada Sayyidina Muhammad wa barhamna pada Sayyidina Muhammad wa mastur pada Sayyidina Muhammad wa manjur pada Sayyidina Muhammad berturut-turut sebanyak 4 kali, mudah-mudahan termasuk orang yang menjadi orang yang termasuk martabat auliya Allah paling kutub termasuk. Walaupun kita nih ada umpat dan gantung barang bisna bisnya orang-orang soleh dan mengamalkan tadi apa yang digawi oleh wali tadi umpat yang dan bis tuh biar di ujung ya Allah berapa bentuk umpat sampai itu berarti umpat sampai bis itu nang 10 tadi, ternyata pian ada di 10 bis tadi, ada bis 10 tapi yang 10 pian umpat dia kan sampai asal pian tak amalkan ini tadi. Artinya yang mengamalkan doa beliau ini mudah-mudahan hati kita bersih selama itu. Dan kita mengharapkan surganya Allah, insya Allah diamalkan, insya Allah penting hati kita bersih, penglihatan kita, husnudzon kita bagus. Kalau husnudzon terus orang husnudzonnya bagus, insya Allah tak ada perubahan. Amalkan japian selama 40 hari penting ini baca, insya Allah ada perubahan ya. Ada perubahan, rezeki kita bertambah kita kan. Ya Allah, hati kita timbul nyaman, tenang, meninggalkan tenang apa digawi Allah Ta'ala tuh, dan digawi Allah Ta'ala kita koler tergawi, artinya menuntut ilmu timbul pada koler lagi. Nah itu kan perubahannya. Ada kenapa yang satu amalan tuh yang pian amalkan selama 40 hari itu insya Allah pian ada perubahan asal pian amalkan. Ini sudah subuh berapa orang pasti mengamalkan, bisa sholat langgar-langgar di masjid, tapi sudah subuh pasti Allah mau video Sayyidina Muhammad, asal jangan dicampuri dengan perkataan dunia. Artinya tuh ketika membaca doa itu menghandap aman nih baca doa ini supaya subuh tuh kadang-kadang kita ada memasak nasi ya, kalau ada handap banjaran banyu ya, kalau karena dulu
baik subuh dulu. Habis subuh assalamualaikum anak aman kan, langsung aja baca Allahumma pilih Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad anak aman. Nah baca doa itu 4 kali berturut-turut dah. Hanya baca wiridnya lagi. Amun misalnya aman aja karena memikirkan macam-macam, karena ada perkataan dunia, terus kan wirid, bahkan ada wirid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, hanya baca doa. Kenapa? Asal kita memikirkan tadi, karena berkata, oh ilah, tadi banyu lu jarang aja, Pak. Kenapa pina burak dia? Dia sampai itu kan itu masih ada perkataan dunia. Oh iya anak ulun dah belum bangun ya. Kemarin bangun anak ulun ya naga. Baik pian baca langsung aja doa. Ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, baca doanya 44 kali berturut-turut. Nah itu daripada haramatnya Tuhan Muhammad Salman Al-Madani. Syahdan kita mau kudu panjang pula. Nah, pada dasar barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Sisi Muhammad Salman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Sisi Muhammad Salman Al-Madani, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umur dunya wal akhirah wal ada bisa ditekan di bait Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kan abdu ya kan saya